Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa lagi bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya, Hans Victor Sitepu. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita mengenai studi kelayakan bisnis. Pada sesi kelima ini, saya menyajikan materi dengan menggunakan slide PowerPoint lagi untuk memudahkan rekan-rekan sekalian dalam menyerap materi yang saya bawakan. Beberapa topik yang akan dibahas pada sesi kelima ini adalah mengenai penilaian kelayakan aspek ekonomi dan sosial dari sebuah proyek atau bisnis, serta cara menghitung pendapatan nasional yang diperoleh dari adanya berbagai proyek ataupun bisnis yang dilakukan di negeri ini. Harapan saya agar rekan-rekan sekalian dapat menyerap dan memahami hal-hal yang akan saya sajikan dalam materi tuton setiap sesi yang ada pada mata kuliah studi kelayakan bisnis ini dengan sebaik-baiknya. Kita perlu ingat bahwa setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif. Dari perspektif yang lebih luas, usaha yang layak haruslah membawa dampak positif kepada banyak pihak tanpa terkecuali kepada masyarakat khususnya dan pemerintah secara umum. Nah, dari sudut pandang pemerintah dan masyarakat, dampak positif sebuah usaha atau investasi nominal adalah aspek ekonomi dan sosial. Kondisi makroekonomi secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap perkembangan organisasi atau perusahaan. Data ekonomi makro dapat dijadikan indikator ekonomi yang dapat diolah dan dapat dijadikan sumber penting informasi dalam studi kelayakan bisnis seperti PDB, investasi, inflasi, kurs valuta asing, anggaran pemerintah, dan perdagangan luar negeri. Berbagai data ekonomi makro ini bisa dengan mudah diperoleh di berbagai lembaga pemerintah seperti BPS ataupun PPID yang ada di setiap kementerian ataupun lembaga di pemerintahan pusat. Analisis aspek ekonomi suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan sebagai pemilik bisnis tersebut, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Aspek-aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari berbagai sisi seperti dari sisi rencana pembangunan nasional, apakah bisnis tersebut mendukung misalkan adanya kawasan ekonomi khusus KEK-KEK yang telah dicanangkan oleh pemerintah di beberapa tahun terakhir ini. Kemudian apakah bisnis tersebut mendukung KEK tersebut, lalu kemudian bagaimana sisi distribusi nilai tambah. Nilai tambah apa yang dihasilkan? Itulah salah satu guna dari Undang-Undang Minerba, ya, di mana Undang-Undang Minerba ini mengatur adanya pembangunan atau kewajiban pembangunan smelter untuk perusahaan-perusahaan tambang sehingga bisa memperoleh nilai tambah yang optimal dari setiap bahan tambang yang mereka sudah gali. Lalu kemudian apakah sisi nilai investasi per tenaga kerja juga bisa diperoleh oleh bangsa ini? Lalu bagaimana hambatan di bidang ekonomi? Dan terakhir, bagaimana dukungan pemerintah untuk kelangsungan bisnis ataupun proyek yang sedang di-studi kelayakan? Dalam menjalankan bisnis, perusahaan juga hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial. Selain juga tadi ekonomi, maka berbagai dampak sosial juga perlu dipertimbangkan karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang plural dan kompleks. Sehingga dengan demikian perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Berikut beberapa perusahaan yang ditempuh ataupun ditanggung ya secara sosial. Pertama, bahwa perusahaan adalah lembaga sosial yang mendukung kehidupan sosial bermasyarakat dimanapun di negara ini. Lalu kemudian adanya perubahan kondisi sosial yang kompleks. Itu juga perlu mendapatkan peran perusahaan sebagai titik tengah di masyarakat bangsa negara ini. Lalu yang terakhir adalah perusahaan dan masyarakat yang pluralistik, di mana perusahaan menjadi suatu promotor untuk menggaungkan semangat persatuan di tengah-tengah kondisi masyarakat yang penuh dengan perbedaan. Beberapa langkah yang bisa atau peran yang bisa
lakukan oleh setiap proyek. Pertama adalah meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pertama peningkatan pendapatan keluarga, perubahan pola nafkah, tersedianya jumlah ragam produk, barang dan jasa, lalu kemudian terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat, dan terakhir tersedianya sarana dan prasarana. Lalu yang kedua bisa menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui pemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang teratur, penggunaan lahan yang efisien dan efektif, peningkatan nilai tambah sumber daya alam seperti tadi dengan Undang-Undang Minerba, lalu peningkatan sumber daya alam lainnya yang belum terjamah saat ini. Selain itu juga meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal ataupun regional melalui penambahan peluang kesempatan kerja, pemberian nilai tambah proses manufaktur, penambahan jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non formal, pemerataan pendistribusian pendapatan, peningkatan pendapatan asli daerah, menambah pusat pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu. Hal ini bisa terlihat dari adanya KEK ataupun proyek tol laut ya yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh pemerintah, lalu mengurangi ketergantungan pada barang impor dengan meningkatkan TKDN ya, tingkat komponen dalam negeri, lalu memperoleh pendapatan melalui pajak. Lalu kemudian yang keempat, pengembangan wilayah melalui pemerataan pembangunan dan membuka isolasi wilayah daerah terpencil. Secara sosial, kita juga bisa mendapatkan manfaat adanya perubahan demografi melalui perubahan struktur kependudukan, perubahan tingkat kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan perubahan komposisi tenaga kerja. Kita masih ingat tentunya bahwa beberapa tahun yang belakangan ini pemerintah gencar sekali menggaungkan adanya bonus demografi menuju tujuan akhir kita di 2045 yaitu Indonesia Emas. Ya. Tentu saja hal ini sangat bergantung pada adanya perubahan demografi seperti ini. Lalu kemudian ada perubahan budaya meliputi terjadinya perubahan adat istiadat, nilai dan moral budaya setempat. Juga terjadinya proses akulturasi, asimilasi, dan integrasi sosial atau alias penggabungan sosial budaya yang ada di masyarakat. Lalu perubahan perawatan sosial, perubahan pelapisan sosial, perubahan sikap dan persepsi masyarakat, serta perubahan adaptasi ekologis. Lalu terakhir, adanya perubahan kesehatan masyarakat meliputi terjadinya perubahan parameter lingkungan, disebabkan adanya pembukaan lahan, pembukaan hutan, dan seterusnya, perubahan proses dan potensi pencemaran, adanya perubahan potensi timbulnya penyakit, dan terakhir perubahan status gizi masyarakat yang di pemerintahan yang baru saat ini akan coba ditangani melalui makan siang gratis bagi anak-anak sekolah. Secara umum, pendapatan nasional ditinjau dari aspek ekonomi. Salah satu kelaikan usaha dapat dilihat dari kemampuan investasi tersebut dalam meningkatkan pendapatan nasional atau daerah. Artinya bahwa setiap usaha ataupun bisnis yang dinyatakan layak secara ekonomi, secara teknis, pemasaran, dan finansial, maka diharapkan bisnis tersebut ataupun proyek tersebut dapat meningkatkan pendapatan nasional ataupun daerah. Salah satu contoh ataupun ukuran kelaikan lainnya adalah naiknya income per kapita masyarakat melalui peningkatan pendapatan seiring dengan tumbuhnya sektor ekonomi. Lalu bagaimana cara menghitung pendapatan nasional? Ada tiga pendekatan. Pertama adalah pendekatan produksi alias production approach, lalu kedua pendekatan pengeluaran alias expenditure approach, dan tiga pendekatan pendapatan atau income approach. Dalam prakteknya negara maju menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendapatan seperti di US ataupun di Eropa, sedangkan negara berkembang seperti kita dan India misalnya menggunakan pendekatan produksi dan pengeluaran. Adapun pendekatan produksi dihitung dari perspektif nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun tertentu. Pendapatan nasional dihitung dan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai lapangan usaha di sektor ekonomi. Sektor ekonomi yang dipergunakan dalam perhitungan adalah pertanian, peternakan, kehutanan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, jasa dan air minum, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah, pemerintahan dan pertahanan, serta jasa-jasa lainnya. Berbagai sektor ini bisa dimasuki oleh setiap bisnis, sehingga setiap bisnis ataupun proyek yang akan dimulai dan sedang
uji dan studi kelayakannya pastilah merupakan bagian dari salah satu sektor ekonomi yang ada di layar seperti ini. Pendapatan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, maka dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dalam perekonomian. Berbagai pengeluaran yang dimaksud meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, pengeluaran pengusaha untuk investasi, serta ekspor impor. Lalu pendekatan pendapatan untuk menghitung pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan balasan jasa yang diterima oleh faktor produksi. Jenis-jenis pendapatan yang diterima misalnya adalah gaji dan upah, sewa, bunga dan pendapatan lainnya, pajak tidak langsung, penyusutan dan laba ataupun keuntungan. Demikian materi untuk sesi kelima hari ini. Sebelum saya tutup video ini, saya mengundang rekan-rekan sekalian untuk menekan tombol like jika menyukai video ini, serta tombol subscribe agar rekan-rekan sekalian tidak pernah ketinggalan lagi jikalau ada video baru di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya tidak pernah alpa mengingatkan rekan-rekan sekalian untuk bisa aktif dalam forum diskusi. Semoga di kelas ini rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Saya Hans, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.